Pernah ngerasain nggak sih kayaknya seharian tuh habis cuma buat satu urusan di rumah sakit? Kalau pernah, Anda nggak sendirian. Kali ini kita bakal coba bedah sebuah pengalaman yang umum banget tapi juga super kompleks. Perjalanan seorang pasien dari A sampai Z, dan kita coba pahami kenapa rasanya tuh kok ribet banget ya. Oke, langsung aja kita lihat petanya ya. Yang ada di depan kita ini bukan sekedar diagram alur biasa loh. Ini tuh lebih mirip sebuah labirin yang ngegambarin setiap langkah, setiap belokan, dan yang paling penting, setiap potensi jebakan penundaan yang nungguin seorang pasien. Nah, orang yang bikin peta ini nyimpulin seluruh pengalamannya cuma dalam dua kata yang kena banget. Semuanya ribet. Frasa inilah yang jadi pegangan kita. Sebuah diagnosis emosional yang benar-benar nangkep inti dari rasa frustrasi yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Yuk kita coba bedah masalah ini seolah-olah kita lagi melakukan diagnosis medis. Tapi yang kita periksa kali ini bukan pasiennya, melainkan sistem rumah sakitnya itu sendiri. Kita mulai dari kenalan sama gejala-gejalanya dulu. Mungkin banyak dari kita yang mikir masalah itu baru mulai pas di loket pendaftaran ya kan. Nah, peta ini nunjukin sesuatu yang beda banget. Masalahnya ternyata udah menghadang bahkan sebelum pasien sempat nginjekin kaki ke dalam gedung. Coba deh perhatiin bagian paling awal dari peta ini. Di area calon pasien dan area publik, kita udah bisa ngelihat sumber gesekan yang pertama. Ini adalah titik kontak paling awal dan disinilah masalah pertama muncul. Peta ini benar-benar jeli loh. Dia nunjukin kalau calon pasien itu adalah peluang yang hilang. Dan rintangan paling nyata yang pertama, sesuatu yang kedengarannya sepele banget, tapi kita semua pasti pernah ngalamin. Susah cari parkir. Perjuangannya udah dimulai bahkan dari tempat parkir. Oke, setelah berhasil lewatin rintangan pertama, pasien masuk ke arena berikutnya, sistem rawat jalan. Nah, di sini nih perjalanannya berubah jadi serangkaian permainan menunggu yang panjang dan jujur aja melelahkan. Bagian ini bisa dibilang jantungnya layanan rawat jalan. Dan seperti yang digambarin peta ini, jantungnya ini kayak ada banyak penyumbatan di banyak titik. Semua jalur, mau itu ke poliklinik, laboratorium, radiologi, sampai farmasi, semuanya bermuara ke satu hal yang sama, penundaan. Perhentian pertama di dalam, pendaftaran. Peta ini nggak pakai basa-basi, langsung ditandain pakai satu kata kunci yang bakal sering banget kita lihat. Lama. Disinilah penantian besar yang pertama dimulai. Udah selesai urusan administrasi? Eits, tunggu dulu. Penantian panjang berikutnya udah nungguin. Kali ini bukan buat berkas, tapi buat ketemu langsung sama dokternya. Dan lagi-lagi, kata sakti yang sama muncul, lama. Selesai konsultasi, apa urusan beres? Tentu tidak. Perjalanan lanjut ke farmasi, dan ya, tebak sendiri, polanya keulang lagi untuk ketiga kalinya. Nunggu obat pun ditandai dengan kata, lama. Benar-benar konsisten ya pola frustrasinya. Dan pola ini tuh nggak cuma terjadi di tiga titik utama tadi ya. Di layanan-layanan penunjang pun ceritanya sama persis. Baik itu buat tindakan radiologi, nungguin hasil lab, sampai ngambil obat, semuanya itu soal antrian dan penantian yang rasanya nggak ada ujungnya. Kalau tadi nunggu di rawat jalan itu bikin frustrasi, nah di sistem rawat inap, penundaan ini jadi jauh lebih kritis. Di sini, setiap menit yang kebuang itu punya bobot yang beda banget. Sekarang coba kita fokus ke jalur buat pasien yang harus dirawat ya. Lihat deh alurnya yang ke arah rawat inap sama kamar operasi. Nah, di area inilah penundaan bisa punya konsekuensi yang, ya, jauh lebih serius. Poin pentingnya jadi kelihatan jelas banget kan? Kemacetannya tuh ada di setiap gerbang krusial. Lama buat dapat kamar, lama buat dapat jadwal operasi, bahkan proses pulangnya pun ternyata lama juga. Intinya, tiap langkah itu ya menunggu. Oke, kita udah ngikutin jejak pasiennya, udah ngerasain gejalanya. Sekarang, waktunya kita lihat lebih dalam buat ngerti diagnosisnya. Sebenarnya, apa sih akar penyebab dari semua keribetan ini? Kunci jawabannya ternyata ada di kotak kecil ini. Disinilah kita pindah. Dari cuma ngeliatin gejala, yaitu nunggu lama, jadi benar-benar mendiagnosis penyakit yang sebenarnya ada di dalam sistem. Ini langkah dari apa masalahnya ke kenapa bisa begini. Nah, kerangka ini ngasih kita bahasa buat ngomongin masalahnya. Jadi ini bukan lagi sekedar, aduh nunggunya lama banget. Tapi ini adalah isu sistemik yang punya nama. Ada waiting atau menunggu, motion atau gerakan yang nggak perlu, overprocessing, dan seterusnya. Tiap istilah ini tuh nunjukin jenis pemborosan yang spesifik banget di dalam sistem. Perjalanan ini nunjukin ke kita kalau frustrasinya pasien itu bukan salah satu petugas atau satu departemen aja. Ini tuh ya masalah desain sistemnya secara keseluruhan. Setiap bagian, setiap proses yang gak efisien, semuanya nyumbang ke pengalaman akhir yang kita rasain sebagai
Ribet. Dengan kita paham dan bisa ngasih nama ke setiap masalahnya, kita sebenarnya udah ngambil langkah pertama yang paling fundamental. Nah, ini yang akhirnya ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling krusial. Kalau ini adalah peta masalahnya, terus peta solusinya bakal kayak gimana ya?